Nah, sekarang lu udah tahu kan yang namanya inflasi itu apa gitu ya. Terus udah tahu jenis-jenisnya juga, penyebabnya, sumbernya, sampai klasifikasinya gitu ya. Indeksnya, indeks untuk menghitung inflasi pun lu udah tahu. Tapi dampaknya tuh apa sih, dampak dari inflasi? Kira-kira apa yang akan dialami orang ketika dibilang inflasi sekian persen gitu ya. Ya, kita review sedikit deh. Inflasi ini intinya adalah kenaikan harga barang-barang, ya nggak? Ketika harga barang-barang naik, berarti nilai uang jadinya makin besar atau makin kecil? Makin kecil ya, turun, ya nggak? Karena nilai uang ini turun, maka daya beli masyarakat, daya beli orang-orang gitu ya, masyarakat juga jadi turun juga, lebih rendah gitu ya. Masih ingat kan gambar yang ditampilkan di awal-awal tuh? Nih, gue tampilin lagi deh gambarnya. Yang ini gambarnya ya. Dengan uang 100.000 di tahun 98 lu dapat segini banyak. Di tahun 2013 dengan uang yang sama lu cuma dapat barang segini banyak. Ini kan kelihatan banget ya kalau harga barang-barang di tahun 2013 lebih mahal dibandingkan di tahun 98 gitu kan. Dan daya beli masyarakat pun jadinya lebih rendah karena yang tadinya mereka bisa beli segini, sekarang bisa belinya cuma segini dengan menggunakan jumlah uang yang sama, ya nggak? Jadi dampaknya salah satunya dialami oleh tenaga kerja, ya nggak sih? Kenapa? Karena tenaga kerja ini kan menerima upah. Kalau upahnya di tahun 98 sebesar 100.000, di tahun 2013 dia masih menerima upah yang sama, lo kebayang gak nih, yang tadinya bisa beli barang segini banyak, sekarang jadi beli barangnya segini banyak. Berarti si para tenaga kerja ini, daya belinya menurun, ya gak sih? Daya belinya menurun, otomatis jadinya kesejahteraan dia pun jadi turun, karena harga barang-barang naik. Makanya ada yang namanya kenaikan gaji tahunan, biasanya seiring dengan besaran inflasi gitu ya. Jadi tenaga kerja ini upahnya gitu ya yang terpengaruh, daya belinya lah. Selain tenaga kerja, apalagi? Orang yang nabung, apalah kita bilang penabung gitu ya. Orang yang nabung uangnya di celengan. Lu celengin 100.000 karena bayangan lu dengan uang 100.000 lu bisa beli barang segini banyak. Tahun 2013 lu pecahin celengan lu. Ya elah dapatnya cuma segini doang ternyata gitu. Jadi penabung akan merasa uangnya jadi lebih sedikit, bukannya nilai uangnya lebih sedikit, tapi nilai daya belinya yang jadi lebih kecil gitu ya. Terus siapa lagi? Kreditur atau pemberi hutang. Misalkan nih, lo ngasih utang ke temen lo lagi butuh duit, ya udah nih, butuh duit 100.000 buat belanja katanya. Ya udah deh, nih pakai dulu deh uang gua, tapi nanti tahun depan lo pulangin ya. Ya memang benar tahun depan dia pulangin 100.000 juga sesuai dengan yang dia pinjam. Tapi kan nilai uangnya udah beda ya, ada inflasi gitu kan. Nilai uangnya sekarang udah jadi lebih rendah, ya nggak? Akhirnya dengan uang yang sama, lo bisa beli barang jadinya lebih sedikit gitu kan. Jadi dia dirugikan juga. Makanya biasanya kalau lo minjem uang ke lembaga tertentu, misalkan ke bank gitu ya, atau ke mana lah, lembaga leasing atau bahkan ke temen pun biasanya akan dikenakan yang namanya bunga, ya nggak? Nah bunga itu sebenarnya untuk menjaga supaya nilai uangnya nggak turun. Ya diharapkan sih nilai uangnya akan tetap sama lah. Kalau lu minjem 100.000 di tahun 98, lu bisa beli barang segini, diharapkan kalau dia mau ngembaliinnya di tahun 2005 gitu ya, dia ngembaliinnya nggak 100.000, tapi mungkin 150.000. Bukannya mau cari untung, tapi ya dengan harapan dengan uang 150.000 pada tahun 2005 lo bisa beli barang tetap segini juga gitu ya. Jadi mempertahankan nilai uangnya supaya sama. Tujuannya bunga sebenarnya itu sih bagi para pemberi pinjaman atau kreditur gitu ya. Terus ada lagi nggak? Ada lagi nih, satu pihak lagi, produsen atau para pengusaha yang mungkin menggunakan barang-barang bahan mentah, misalkan bahan mentahnya impor gitu ya. Terus ada kena imported inflation, akhirnya bahan mentahnya jadi lebih mahal. Otomatis si produsen ini harus menjual barangnya pun dengan harga yang lebih tinggi.
ketika dia jual barang dengan harga lebih tinggi, mungkin aja kuantitas barang yang diminta jadinya lebih rendah. Orang-orang jadinya nggak mau beli barang lo gitu deh intinya kira-kira. Makanya inflasi perlu diperhatikan juga nih sama si produsen. Kalau dia sampai salah perhitungan, mungkin banget dia nanti jadi gulung tikar gitu ya, nggak bisa melanjutkan produksinya karena biaya produksinya terlalu mahal. Nah, itulah berbagai dampak inflasi yang dialami oleh berbagai pihak. Ya intinya sih penurunan daya beli masyarakat, gitu doang.